Tahu kamu teka-teki logika yang paling susah lagi? Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otak ya. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Randy yang lagi seneng banget guys. Hari ini dia lagi ulang tahun dan mendapatkan kado motor yang dia sukai. Akhirnya ia langsung pergi ke sekolah menggunakan motor barunya dan meletakkannya di parkiran. Beberapa jam kemudian saat ia mau pulang ke rumah, ia kaget karena ada yang merusak motor barunya. Ia langsung memanggil satpam di sekolah untuk menyelidiki kasus ini. Akhirnya Pak Satpam langsung memanggil 3 orang yang ada di dekat motornya Randy. Orang pertama bilang, "Gak mungkin aku yang merusak motor barunya pak, aku adalah Jordi teman sekelasnya. Dari tadi aku cuma lagi di kantin aja, soalnya seharian guruku gak ada yang masuk. Jadi aku cuma nongkrong di kantin aja, udah pasti bukan saya yang merusaknya." Orang kedua mengatakan, "Loh kok bapak malah nuduh saya emang lagi berantem pak sama Randy. Tapi saya nggak mungkin sebodoh itu sampai merusak motor barunya. Lagi pula seharian saya juga nggak ngeliat Randy di sekolahnya. Soalnya saya lagi sibuk ngerjain PR di kelas tadi. Bukan saya pak pelakunya." Orang ketiga bilang, "Saya adalah Adele, mantan pacarnya Randy pak. Saya emang masih kesel sama Randy, soalnya dia mutusin saya secara tiba-tiba. Tapi bukan saya yang merusak motornya. Saya aja nggak tahu sama sekali kalau Randy beli motor baru. Saya udah nggak mau tahu tentang Randy pak." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapa pelakunya nih? Coba jawab cepat dalam 5 detik. Hayo, ada yang udah dapet belum jawabannya? Jadi orang yang udah ngerusak motornya Randy adalah orang pertama. Karena dia berbohong kalau tadi gurunya nggak ada yang masuk. Padahal kan dia sekelas sama Randy. Dan Randy tetap belajar dengan gurunya. Mungkin dia nggak masuk ke kelas karena emang mau ngerusak motornya Randy kali ya. Dan saat Randy lagi belajar. Hayo, kalau kamu jawabnya yang mana nih? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Teka-teki kedua. Pada suatu sore, pria bernama Jojo lagi teleponan sama pacarnya. Ia teleponan sambil berjalan karena lagi disuruh sama ibunya untuk beli beras di supermarket dekat rumah. Tapi tiba-tiba ada orang yang berlari dan menjamret HP-nya Jojo. Copetnya berlari sangat kencang dan masuk ke dalam taman. Saat Jojo masuk ke taman, hanya ada 3 orang yang lagi ada di sana. Jojo bertanya, "Apakah kalian ngeliat ada orang yang berlari kencang di taman barusan?" Orang pertama bilang, "Dari tadi saya nggak ngeliat ada orang yang lari. Saya jogging di sini udah hampir 2 jam. Tapi saya nggak lihat ada orang yang lari selain saya. Saya nggak tahu juga sih ya bener atau enggak. Soalnya dari tadi taman ini emang rada sepi. Saya lihat cuma ada beberapa orang aja pak." Orang kedua bilang, "Lah udah pasti bukan saya pelaku yang menjamret HP kamu. Kamu bisa lihat sendiri kan kalau saya ini tunanetra. Mana mungkin saya bisa ngambil HP kamu terus berlari kencang. Dari tadi saya juga nggak ngelihat ada orang yang lari deh. Tapi saya dengar ada suara orang lari barusan." Orang ketiga bilang, "Emangnya ada apa ya? Saya duduk di taman ini baru 10 menit yang lalu. Soalnya saya janjian sama teman saya untuk ketemuan. Tapi sampai sekarang dia belum datang juga. Maaf ya, saya juga nggak lihat ada orang yang lari di taman ini." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, kira-kira yang manakah pencopetnya? Yuk coba bantu Jojo untuk mencarinya dan aku hitung mundur dari sekarang. Hayo, ada yang udah bisa bantu jawab belum? Jadi pelaku yang udah berbohong adalah orang yang kedua. Karena ia mengatakan kalau dia bukan yang menjamret HP-nya Jojo. Padahal kan Jojo belum kasih tahu kalau ada orang yang menjamret HP-nya. Mungkin karena panik dia berbohong dan pura-pura jadi tunanetra deh. Hayo, siapa aja yang jawab benar? Selamat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Adit yang suka banget bekerja. Karena lagi pandemi, ia terpaksa bekerja di kamarnya hampir setiap hari. Karena lagi bosan, akhirnya ia memutuskan pergi keluar untuk mencari hiburan. Tapi pada saat balik lagi ke kamarnya, ia kaget karena ada dokumen penting yang di meja kerjanya telah hilang. Ia pun langsung memanggil istrinya dan bertanya,
"Sayang, apakah kamu lihat dokumen penting yang ada di mejaku? Tadi sih saat aku pergi keluar dokumennya masih ada, tapi saat aku pulang kok udah nggak ada ya? Soalnya dokumen itu penting banget." Istrinya mengatakan, "Aku nggak tahu sayang, aku belum lihat apapun yang ada di meja kamu. Dan kayaknya hari ini ada orang lain deh yang masuk ke kamarmu selain aku." Akhirnya Adit memanggil 3 orang yang masuk ke kamarnya termasuk istrinya sendiri. Orang pertama, ART-nya, mengatakan, "Aku nggak tahu apa-apa tentang dokumen penting yang Bapak maksud. Tadi itu saya pergi ke kamar Bapak karena cuma mau ngepel lantai aja. Selain itu saya nggak ngapa-ngapain dan nggak mendekati meja kerja Bapak. Udah pasti bukan saya Pak pelakunya." Orang kedua adalah anaknya. Ia bilang, "Aku juga nggak ngelihat dokumen penting yang ayah maksud. Tadi itu aku masuk ke kamar ayah karena mau minjem handphone ibu buat belajar online. Emang tadi aku orang yang terakhir masuk ke kamar ayah. Tapi saat aku lagi nyari handphone ibu di meja kerja, nggak ada dokumen apapun dan mejanya juga udah rapi." Orang ketiga adalah istrinya. Ia bilang, "Aku kan istrimu, pastinya nggak mungkin kan aku yang ngambil dokumen penting kamu. Tadi saat kamu pergi dokumennya memang kamu taruh mana? Mungkin kamu lupa kali atau keselip. Soalnya tadi itu aku mau beresin meja kerjanya udah rapi dan gak ada dokumen yang kamu maksud. Coba kamu ingat-ingat lagi deh." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapakah yang udah mencuri dokumennya? Coba jawab cepat dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, ada yang udah dapat belum jawabannya? Dari ketiga orang itu yang mencuri dokumen pentingnya adalah orang pertama, si ART guys. Karena ia mengatakan kalau ia hanya mengepel kamar Adit, tapi ia memegang kantong plastik sampah. Dan kalau kamu teliti, tempat sampah di meja kerja Adit udah bersih dan berbeda saat Adit baru mau pergi. Bisa jadi kantong plastik sampah yang ia pegang berisi sampah yang ada di meja kerjanya Adit dan dokumen penting yang dia umpetin tuh. Gimana? Siapa aja nih yang masih salah? Tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki keempat. Teka-teki keempat. Pada suatu hari, ada seorang pria bernama Dika yang lagi ngerasa sakit di bagian dadanya. Gak lama, ia memutuskan untuk langsung pergi ke rumah sakit dan memeriksa keadaannya. Saat sampai di sana, dokter mengatakan, "Penyakitnya lumayan parah nih Pak. Saya sarankan kalau Bapak harus dirawat di rumah sakit beberapa hari supaya penyakitnya segera sembuh dan gak kambuh lagi." Dika mengatakan, "Baik Pak, kalau begitu saya mau dirawat di rumah sakit supaya bisa sembuh secepatnya." Pada keesokan hari, Dika ditemukan telah tewas di kamar rawatnya. Setelah diselidiki, ternyata ada yang menukar obat yang ada di mejanya. Dicurigai ada 3 orang pelaku yang telah masuk ke dalam kamar rawatnya Dika pada hari itu. Orang pertama bilang, "Saya adalah dokter yang bekerja di rumah sakit ini. Dan mana mungkin saya yang membunuh Pak Dika? Orang dia aja lagi sakit dan saya menyarankan untuk dirawat di sini supaya bisa sembuh. Hari ini saya baru masuk ke ruangannya jam 6 pagi untuk ngasih obat yang sesuai dengan penyakitnya. Setelah itu dia juga masih baik-baik aja Pak." Orang kedua bilang, "Saya adalah petugas kebersihan di rumah sakit. Saya udah bekerja di sini selama 10 tahun dan gak pernah sama sekali menyakiti pasien yang dirawat di sini. Tadi saat saya masuk ke ruangan Pak Dika jam 2 siang karena mau membersihkan ruangan itu. Tapi pada saat saya baru masuk ke dalam, saya kaget karena melihat Pak Dika telah tewas di lantai. Makanya saya langsung menelpon polisi." Orang ketiga mengatakan, "Saya nggak tahu apa-apa soal Pak Dika yang tewas pada hari ini Pak. Saya adalah suster yang bekerja di rumah sakit dan hari ini saya cuma masuk ke ruangannya pada jam 12 siang. Saya kesana cuma untuk membawa makan siang untuk Pak Dika dan 1 botol obat dari dokter yang harus diminum. Tadi dia masih baik-baik aja dan setelah itu saya nggak tahu apa-apa lagi." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapakah yang telah membunuh Pak Dika? Langsung aja dijawab dari sekarang ya. Hayo, kalian ada yang udah dapat belum jawabannya? Jadi ternyata dari ketiga orang itu yang membunuh Dika adalah suster si orang ketiga guys. Karena ia mengatakan kalau ia ngasih 1 botol obat dari dokter. Tapi kalau kamu lihat di mejanya hanya ada 1 botol obat. Harusnya kan ada 2 botol obat karena sebelumnya udah ada obat yang dikasih dokter pada jam 6 pagi. Bisa jadi ia bukan ngasih obat dari dokter, tapi malah menukar obat yang dari dokter dengan obat yang beracun. Gimana? Kalian jawab apa nih? Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima.
Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa nih jawabannya? Jadi ada dua orang penjahat yang dicurigai lagi penyamar. Tapi mereka bilang kalau mereka bukan penjahatnya. Jadi kedua orang itu menurut kamu manakah orang yang mencurigakan? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar ya. Nah, itu dia teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!